Halo, kembali lagi bersama saya Gracia Pransyah Lagan dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S23043. Di sini saya akan mempresentasikan kode saya untuk memenuhi tugas dasar pemrograman modul 10. Adapun tujuan dari kode program tersebut adalah untuk membuat aplikasi sederhana yang mengelola data tugas atau to-do list menggunakan bahasa pemrograman C, di mana pada program ini kita memanfaatkan struktur data to-do list dan task untuk menyimpan daftar tugas dan batasan jumlah maksimum daftar tugas atau disebut dengan max task. Oke, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang kode program tersebut. Di include stdio.h ini kita memasukkan library standar untuk fungsi input dan output, sedangkan di include stdib.h ini kita memasukkan library standar untuk fungsi exit. Kemudian di library standar untuk include string.h ini kita memasukkan library standar untuk fungsi manipulasi string. Define max task tree dan define max task length 50 ini mendefinisikan konstanta max task sebagai 3, yaitu maksimal jumlah tugas dalam to-do list, dan max task length ini 50 sebagai panjang maksimal deskripsi tugas. Lanjut ke tipe devstruct. Di tipe devstruct ini adalah awal dari definisi struktur tugas tipe dev yang digunakan untuk memberikan atas pada struktur yang didefinisikan. Oke. Kemudian di sini di chart description max task length ini merupakan anggota pertama dari struktur task, di mana pada line ini adalah array karakter atau char dengan panjang maksimum max task length yang digunakan untuk menyimpan deskripsi atau detail dari suatu tugas. Kemudian di instatus ini adalah variabel yang bertipe integer yang digunakan untuk menyimpan status tugas, di mana nilai 0 menunjukkan bahwa tugas tersebut belum selesai, sedangkan 1 menunjukkan bahwa tugas tersebut telah selesai. Oke, kita lanjut ke ini. Tipe devstruct tadi sudah dijelaskan di awal. Lanjut ke task max task. Di task max ini adalah anggota pertama dari struktur to-do list, di mana ini adalah array dari tipe data task dengan panjang array ditentukan oleh konstanta max task. Dengan ini to-do list memiliki kemampuan untuk menyimpan beberapa tugas atau task dalam bentuk array. Di integer 6 task ini anggota kedua dari struktur to-do list atau variabel, di mana variabel 6 task bertipe integer digunakan untuk menyimpan jumlah tugas atau task yang ada dalam to-do list tadi. Lanjut ke void display task. Void display task const to-do list, print, oke. Satu-satu. Void display task const to-do list. Ini merupakan deklarasi fungsi display task, di mana fungsi dari ini adalah menerima parameter to-do list yang merupakan pointer ke to-do list, di mana parameter tersebut kita umpamakan sebagai const, yang berarti fungsi ini tidak akan mengubah isi dari to-do list yang ditunjuk oleh to-do list. Lanjut ke print
daftar, print daftar todo, to, persen D, todo list, 6 tas. Oke, di sini pada line ini, eh, pada line ini mencetak judul untuk eh, daftar tugas tadi, itu to-do list dengan format jumlah tugas, dengan format jumlah tugas, kemudian di to-do list 6 tas ini digunakan untuk mendapatkan jumlah tugas saat ini yang disimpan pada to-do list. Lanjut ke if to-do list 6 tas sama dengan 0. Ini merupakan blok if else yang digunakan untuk memeriksa apakah hmm, apakah tugas apakah daftar tugas kosong atau tidak. Jika 6 tasnya adalah 0, maka akan mencetak pesan bahwa belum ada data yang tersedia. Ini print belum terdapat data yang tersedia. Oke. Lanjut ke ini else for i plus plus. Else for integer i sama dengan 0, di mana ini lebih kecil dari to-do list dan 6 tas. I plus plus. Di sini ini merupakan awal dari loop for yang akan melakukan iterasi sebanyak 6 tas atau jumlah tugas saat ini. Lanjut ke print persen D persen S I tambah 1 to-do list description. Di sini eh, di sini setiap iterasi akan mencetak satu baris dari daftar tugas, di mana persen D-nya itu di mana persen D ini eh, digunakan untuk mencetak nomor tugas, yaitu kita mulai dari 1, bukan 0. Nah, diikuti dengan deskripsi tugas itu di persen S yang diambil dari task description. Penggunaan I plus 1 di sini untuk nomor tugas adalah untuk menampilkan eh, nomor tugas itu secara berurutan, yaitu dimulai dari 1. Oke, lanjut ke void add task, to-do list, const, chart, description. Oke, hampir sama-sama sebelumnya, cuman di sini add, menambah. Oke, ini adalah pada line ini adalah deklarasi dari fungsi add task, di mana fungsi ini akan menerima 2 parameter, uh, to-do list yang merupakan pointer ke to-do list dan description yang merupakan pointer ke string atau deskripsi tugas yang akan ditambahkan. Maka parameternya itu kan to-do list dan description. Lanjut ke if to-do list 6 task lebih kecil dari max task. Ya, ini merupakan kondisi di mana if akan memeriksa apakah jumlah tugas si 6 task ini dalam to-do list itu masih kurang dari max task. Jika masih ada ruang kosong dalam daftar tugas itu, maka tugas dapat ditambahkan. Lanjut ke str cpy to-do list task, to-do list 6 task, description. Di sini kita ketahui bahwa jika masih ada ruang kosong dalam daftar, di sini kita ketahui bahwa jika ada ruang kosong dalam daftar tugas, maka baris ini akan mengcopy atau istilah lainnya itu menyalin menggunakan strcpy ini. Deskripsi tugas atau description ke dalam array description dari tugas baru yang akan ditambahkan. Lanjut ke to-do list 6 task. To-do list 6 task ini digunakan untuk sebagai indeks atau untuk tugas baru yang akan ditambahkan. Lanjut ke to-do list, lanjut ke ini. Itu tadi ini yang to-do list task, to-do list 6 task status sama dengan 0 itu jika belum jika status tugas baru ditambahkan menjadi 0 yang menunjukkan bahwa tugas tersebut
belum selesai. Lanjut ke to-do list 6 tas plus ini, setelah kita menambahkan tugas baru ke dalam to-do list itu, tugas baru ke dalam to-do list itu, maka jumlah tugas atau 6 tas dalam to-do list ditambahkan satu. Setelah menambahkan tugas baru ke dalam to-do list, jumlah tugas atau 6 tas dalam to-do list ditambahkan satu. Jadi nih, to-do list 6 tas, tas satu ini akan ditambahkan satu. Setelah ditambahkan, maka kita membuat printf berhasil melakukan tindakan dan print todo baru ditambahkan persen s, di mana di mana ini akan dicetak untuk memberitahu kita bahwa tugas baru berhasil ditambahkan, dan deskripsi tugas baru juga dicetak sebagai konfirmasi. Lanjut ke else printf to-do list sudah penuh, tidak dapat menambahkan lagi. Ini akan dicetak jika ini akan dicetak kalau contohnya maksimumnya itu 3 kan, 3 contohnya itu 3 daftar tasnya. Jika kita mencoba yang keempat, maka dia akan mengeluarkan to-do list sudah penuh dan tidak dapat menambahkan lagi, seperti itu. Lanjut ke void remove task to-do list integer task number. Di sini ini merupakan fungsi remove task, di mana fungsi ini akan menerima dua parameter, di mana to-do list yang merupakan pointer ke to-do list dan task number yang merupakan nomor tugas yang akan dihapus dari daftar. Oke, perbedaannya dari yang sebelumnya itu menambahkan, sedangkan ini kita menghapus, gitu. If task number lebih besar sama dengan 1 dan task number lebih kecil atau sama dengan to-do list 6 task, di mana pada line ini memeriksa apakah task number itu berada dalam rentang yang valid, di mana antara 1 dan jumlah tugas saat ini, yaitu to-do list 6 task. Jika iya, maka tugas dengan nomor tersebut dapat dihapus. Lanjut ke print f berhasil melakukan tindakan print f todo %s telah dihapus todo list task number kurang 1 description. Jika tas tadi berhasil dihapus, maka akan dicetak, maka ini akan dicetak untuk memberitahu kita bahwa tugas dengan deskripsi tertentu telah dihapus dari daftar, di mana deskripsi tugas sebelum dihapus juga dicetak. Oke. Lanjut ke ini, print ini menampilkan deskripsi sebelum dihapus. Lanjut ke strcpy, strpcy to-do list task description to-do list i tambah 1 description. Oke, baru to-do list task i status sama dengan to-do list task i ditambah 1 status. Ini merupakan loop yang terakhir, ini merupakan loop for yang digunakan untuk menggeser tugas-tugas setelah tugas yang dihapus ke posisi sebelumnya. Dengan demikian, kita bisa secara efektif menghapus tugas dari daftar, di mana setiap deskripsi dan status tugas yang digeser ke posisi sebelumnya dalam bentuk array task. Oke. Lanjut ke to-do list 6 task. Di to-do list 6 task ini, setelah loopnya itu selesai, jumlah tugas dalam to-do list dikurangi 1 karena tugas telah dihapus. Contohnya kan kita punya 3 task.
dihapus 1 maka akan jadi 2 karena karena si tas yang 3 tadi itu kita kurangkan dengan 1. Di sini else if tas number lebih besar to do list dan tas number lebih kecil atau sama dengan max task. Printf gagal melakukan tindakan, printf no todo ini belum tersedia, printf garing n. Oke. Di sini jika task numbernya berada di luar rentang yang valid tetapi masih dalam rentang maksimum si max tadi, maka si pesan ini akan dicetak untuk memberitahu kita bahwa tugas dengan nomor tersebut tidak tersedia gitu. Di else if task number lebih besar dari max task atau task number lebih kecil dari 1, printf gagal melakukan tindakan, printf no todo yang tersedia berada pada rentang 1 sampai 3, printf garing n. Oke. Di sini jika si task number tadi itu di luar rentang maksimum si max task ya atau kurang dari 1, maka si ini akan dicetak untuk memberitahu kita bahwa nomor tugas tersebut sudah tidak valid gitu. Lanjut ke void edit task. To do list, integer task number, const char, new description. Ini di sini mempunyai 3 parameter. Ini mempunyai 3 parameter. Mana to do list itu merupakan pointer ke to do list task number yang merupakan nomor tugas yang akan diubah, dan new deskripsi yang merupakan pointer ke string deskripsi baru untuk tugas tersebut. Di if task number lebih besar atau sama dengan 1 dan task number lebih kecil atau sama dengan to do list 64 itu di mana pada line ini kondisi di mana if itu yang memeriksa apakah task number berada dalam rentang file antara 1 dan jumlah tugas saat ini yaitu to do list 6 task. Jika iya maka tugas dengan nomor tersebut dapat diubah. Lanjut ke printf berhasil melakukan tindakan. Kemudian printf todo %1 to do list task number dikurangi 1 description. Di mana ini akan menampilkan deskripsi sebelum lakukan perubahan. Oke. Di strc copy in list task number kurang 1 description ini kemudian printf telah diubah menjadi %s new description. Ini akan menampilkan deskripsi setelah perubahan. Oke. Di sini tadi menampilkan deskripsi sebelum perubahan, ini menampilkan deskripsi setelah perubahan. Print %n. Lanjut ke else if. Else if task number lebih besar to do list 6 task dan 6 task number lebih kecil atau sama dengan max task, printf no todo gagal melakukan tindakan, printf no todo ini belum tersedia, kemudian printf garing n. Di sini jika tasnya itu berada di luar rentang valid tetapi masih dalam rentang maksimum si max tag ini kan ada sama dengan gitu. Maka si ini akan dicetak untuk memberitahu kita bahwa si tugas ini dengan nomor tersebut tidak tersedia. Lanjut ke else if task number lebih besar max task, printf no todo atau gagal melakukan tindakan, printf no todo yang tersedia berada pada rentang 1 sampai 3. Jika si task number berada di luar rentang maksimum si max task tadi, maka ini akan dicetak untuk memberitahu kita bahwa nomor tugas yang dimasukkan tidak valid karena rentang nomor tugas yang valid adalah antara 1 hingga max tadi, yaitu 3. Lanjut ke
integer main. Integer main ini merupakan fungsi utama dari program C. Jadi si integer main inilah sebagai ini harus ada dalam program bahasa pemrograman C. Kalau nggak ada, mau kayak mana pun kode programnya nggak akan jalan gitu. Lanjut ke, oh ya, saya menambahi fungsi kesimpulan dari void edit ini adalah untuk mengubah deskripsi tugas dalam bentuk daftar atau to-do list berdasarkan nomor tugas yang diberikan. Jika nomor tugasnya valid, yaitu dalam rentang 1 hingga tugas saat ini, hingga jumlah tugas saat itu yaitu 3, maka deskripsi tugas tersebut akan diubah sesuai dengan deskripsi baru yang akan diberikan. Kemudian, jika nomor tugas tidak valid atau di luar rentang atau tidak ada dalam daftar, maka pesan kesalahan akan dicetak untuk memberitahu kita bahwa gagal melakukan tindakan atau metode yang tersedia berada pada oke. Dia akan mencetak gagal melakukan tindakan. Lanjut ke to-do list. To-do list sama dengan 6 sama dengan 0. Ini kita mendeklarasikan variabel to-do list bertipe to-do list dan menginisialisasi 6 task menjadi 0. Yang berarti daftar tugas awalnya itu 0, bukan 1. Lanjut ke integer choice. Char description master length integer task number. Di sini gunanya ini untuk menyimpan pilihan menu yang dimasukkan oleh pengguna description. Untuk oke. Si choice ini gunanya itu untuk menyimpan pilihan menu yang dimasukkan oleh pengguna. Si description ini berguna untuk menyimpan deskripsi tugas yang dimasukkan, yang akan kita masukkan. Kemudian si task number menyimpan nomor tugas yang akan kita masukkan nantinya, yang akan kita input. Lanjut while 1, di mana di while 1 ini kita memulai loop yang tak terbatas, yang berarti program akan terus berjalan sampai kondisi ini tidak lagi terpenuhi. Dalam artian, program hanya akan berhenti ketika kita memilih untuk keluar. Oke, ada nanti pilihannya itu di nomor 4 itu keluar. Jika kita menginput itu, maka loopnya akan berhenti. Lanjut ke display task todo list. Di sini kita akan memanggil fungsi display task untuk menampilkan daftar tugas todo list ke layar. Lanjut ke printf menu, printf 1 daftar tugas, printf 2 data, printf 3 hapus data, printf 0 keluar. Kemudian printf pilih. Kemudian scanf %d choice. Di sini kita akan apa kegunaannya ini, kita akan mencetak menu pilihan ke layar di di uh, di outputnya nantinya ketika kita diminta untuk memilih salah satu opsi dengan memasukkan angka pilihan. Contoh kita nanti memilih angka 1, angka 2 kah, angka 3 kah, atau 0 itu. Di scanf %choice ini kita mengambil input dari kita akan mengambil input untuk choice menggunakan scanf. Lanjut ke if choice sama dengan 25, printf daftar todo 0/3, printf belum terdapat data yang tersedia, kemudian printf menu, printf 1 tambah data, printf 2 ubah data, printf 3 hapus data, printf 0 keluar, printf pilih, dan continue. Di mana di sini kita akan mengecek apakah choice sama dengan 25. Si choice itu sama dengan 25 jika benar. Jika iya, maka program ini akan mencatat bahwa tugas daftar kosong dan meminta pengguna untuk memilih lagi. Gitu. Lanjut ke switch choice. Di switch choice ini sama di switch choice ini kita memulai block switch ya berdasarkan nilai choice yang telah dimasukkan oleh yang akan kita masukkan. Oke. Di case 1 ini uh,
kita memilih tambah data, program akan mengecek apakah daftar. Contohnya memilih, kita menambah data, maka si program akan mengecek apakah daftar tugas atau to-do list itu sudah penuh atau belum. Jika sudah penuh, maka program akan mencetak pesan kesalahan, eh, yaitu kapasitas penyimpanan eh, telah penuh atau silakan menghapus kedua lama terlebih dahulu. Jika tidak, program akan meminta deskripsi tugas dari pengguna dan memanggil fungsi add task untuk menambahkan tugas baru ke dalam to-do list. Jika ada ruang kosong, maka kita diminta untuk maka kita akan memanggil fungsi add list itu untuk menambahkan tugasnya yang baru gitu. Di case di case 2 ini eh, jika kita memilih ubah data, program akan meminta nomor tugas yang ingin diubah dari pengguna. Contohnya kan itu ada sampai 4 data. Jadi contohnya kita mau 3 data karena yang satu lagi itu nol keluar. Yang dari yang ketiga itu kita contohnya mau mengubah yang nomor satu kah, nomor dua, nomor tiga. Maka si program ini akan meminta nomor berapa yang akan kita ubah gitu. Jika nomor tugasnya itu valid, maka si program akan meminta deskripsi baru untuk tugas tersebut dan memanggil fungsi edit task untuk mengubah deskripsi tugas. Jika nomornya tidak valid, program akan mencetak pesan kesalahan sesuai kondisinya. Contohnya, listnya itu cuma ada satu, 2, 3, dan nol. Jika kita contohnya menginput angka 5, 6, atau 10 contohnya, maka eh, akan mencetak pesan kesalahan sesuai dengan kondisinya. Atau itu contohnya gagal melakukan tindakan, atau metode ini belum tersedia, atau metode yang tersedia berada pada rentang 1 sampai 3. Lanjut ke lanjut ke case 3. Di case 3 ini eh, jika kita memilih hapus data, maka si program akan meminta nomor tugas yang ingin kita hapus peng- dari tugas tadi dan memanggil fungsi remove task untuk menghapus tugas berdasarkan nomor tersebut dari contohnya kita ingin menghapus eh, nomor satu, maka eh, si program ini akan meminta nomor berapa sih yang mau kita hapus gitu. Dan yang terakhir itu jangan lupa itu return nol. Ini satu lagi di case nol ini. Di case nol ini jika pengguna memilih klik untuk keluar, yaitu nol tadi, maka program akan mencetak pesan bahwa aplikasi akan ditutup dan keluar dari program menggunakan exit atau nol. Oke, jika kita memilih nantinya nol, maka kita menutup aplikasi tersebut. Dan yang terakhir itu adalah return null, di mana di return null ini adalah akhir dari loop while dan fungsi main. Kemudian mengembalikan nilai nol untuk menandakan bahwa uh, si program tersebut berhasil dijalankan. Di sini kita akan mencoba mengcompile kode program tersebut. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa programnya jalan, maka kita akan melihat. Oke, di sini daftar nol belum terdapat data yang tersedia. Kita coba memilih angka 1. Oke, kita apa sih judulnya? Gitu, apa tasnya? Gitu. Kita coba buat untuk belajar Dash Pro. Oke, tas yang pertama itu berarti belajar Dash Pro. Kemudian kita mau menambahkan lagi tasnya. Kita coba 1. Oke, berarti bermain, contohnya itu bermain game. Oke. Oh, masih 2 tasnya. Kita coba 3. Sampai 3. Contohnya itu menonton drakor. Oke, di sini kan udah sampai 3/3.
Kemudian kita buat lagi satu. Nah, ini dia akan ini kapasitasnya kan penuh karena udah sampai 3, maka silakan di sini kita diminta untuk menghapus todo lama untuk bisa menambahkan tas baru. Coba kita langsung keluar saja. Nol. Nah, menutup aplikasi. Lanjut kita coba dengan tes 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 yang lain itu satu itu belajar dasar pemrograman. Lanjut kita contohnya pilih 2, ubah data. Lanjut contohnya itu kita input lagi itu nomor 2. Kemudian 2, ubah data lagi. Kemudian 1. Kita ubah citasi itu menjadi uh, belajar. Tadi kan belajar dasar pemrograman. Sekarang sebenarnya belajar uh, coding. Misalnya nih kan. Kemudian kita pilih, kita hapus datanya 3. Kemudian tambah data lagi. Maka belum terdapat data yang tersedia karena yang ini tadi sudah kita hapus. Oke, maka otomatis belum ada data yang tersedia. Sekarang jadi belum ada data yang tersedia. Terus coba langsung kita buat keluar. Maka menutup aplikasi. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam presentasi saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Eh, Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.